Tok tok tok. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Silakan masuk, silakan duduk ya, Bu ya. Iya, Bu. Sebelumnya perkenalkan ya, Bu ya. Nama saya Bidan Herlina. Saya bertugas pada pagi hari ini. Ya. Sebelumnya untuk menjaga privasi Ibu, saya tutup pintu dan samiranya terlebih dahulu ya, Bu ya. Saya cek lab jedor. Ada yang bisa saya bantu, Bu? Apa yang dikeluhkan? Iya, Bu. Saya hamil anak ketiga. Ya. Anak pertama saya lahir secara normal. Ya. Nah, anak yang kedua saya secara sesar. Nah, saya ingin anak yang ketiga saya ini lahir secara normal, Bu. Lahir secara normal. Pengennya ya, Bu ya. Karena sebelumnya Ibu pernah merasakan lahiran normal ya, Bu ya. Baik. Nah, berarti Ibu ini akan melakukan yang namanya VBAC ya, Bu ya. Apakah Ibu sebelumnya sudah pernah mendengar apa itu VBAC? Belum, Bu. Belum ya. Baiklah, di sini saya akan melakukan konseling ya, Bu ya, yaitu tentang VBAC. Nah, VBAC sendiri ini yaitu proses melahirkan per vaginam setelah Ibu melakukan persalinan secara sesar ya, Bu ya. Berarti itu dinamakan dengan VBAC. Iya. Nah, di VBAC ini ada keuntungan dan kerugiannya ya, Bu ya. Nah, yang keuntungannya itu yang pertama, mortalitas itu rendah, lalu proses pemulihan itu cepat, bonding anak dan ibu itu lebih terasa dekat ya, Bu ya. Iya. Lebih baik dan mengurangi resiko komplikasi operasi dan pemulihannya lebih cepat dari sesar ya, Bu ya. Nah, ada juga faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilannya VBAC ini, Bu. Nah, yang pertama itu riwayat persalinan SC sebelumnya. Lalu yang kedua berat badan janin, tinggi badan ibu, usia ibu, paritas lebih dari 2 ya, Bu ya. Nah, setelah itu ada juga indikasi dari VBAC ini ya, Bu ya. Nah, indikasinya yang pertama yaitu panggul ibu kemungkinan besar ya, Bu ya. Nah, yang kedua ukuran bayi itu normal atau kecil. Jadi itu bisa, insya Allah bisa dilakukan VBAC. Nah, setelah itu posisi bayinya itu berada di bawah. Posisi normal yaitu kepala bayinya berada di bawah ya, Bu ya. Nah, setelah itu ada juga sebelumnya Ibu belum pernah operasi rahim. Nah, setelah itu ada juga Ibu belum pernah robekan rahim. Jadi rahim Ibu itu masih bagus, belum pernah robek dari persalinan sebelumnya ya, Bu ya. Nah, ada juga di sini kontraindikasi dari VBAC. Nah, yang pertama itu Ibu dengan obesitas. Jadi Ibu dengan obesitas itu kemungkinan tidak bisa ya, Bu ya. Nah, yang kedua itu usianya lebih dari 40 tahun. Nah, setelah itu ada usia kehamilan lebih dari 40 minggu. Lalu jarak anak dari persalinan sebelumnya, persalinan kedua Ibu sampai sekarang itu kurang dari 18 minggu, Bu. 18 maaf ya, Bu ya. 18 bulan maksud saya. Nah, setelah itu ada gangguan kehamilan seperti preeklamsi. Itu juga tidak direkomendasikan ya, Bu ya. Setelah itu ada sesarnya lebih dari 1 kali, Bu, dan bentuknya itu vertikal. Jadi agak susah ya, Bu ya. Dan Ibu pernah melahirkan bayi kembar 3. Itu juga agak susah dalam melakukan VBAC ini ya, Bu ya. Nah, setelah itu ada kontraindikasi relatif VBAC. Yang pertama itu parut uteri seperti riwayat SC 2 kali dan faktor yang mempengaruhi ruptur uteri lebih dari 1% ya, Bu ya. Itu merupakan kontraindikasi relatif VBAC. Nah, selanjutnya itu ada resiko VBAC nih, Bu. Kan setiap tindakan pasti ada resikonya ya, Bu ya. Nah, di sini ada resiko VBAC. Nah, yang pertama itu kegagalan melahirkan secara normal itu gagal ya, Bu ya, dengan sempurna. Jadi bayinya tidak bisa lahir. Itu bisa terjadi ya, Bu ya. Nah, yang kedua itu ada ruptur uteri. Nah, jika ruptur uteri akan terjadi pendarahan. Jika terjadi pendarahan, maka akan terjadi infeksi ya, Bu ya. Nah, setelah terjadi infeksi bisa jadi kecacatan pada bayi atau kepada janinnya itu bisa mengalami kecacatan ya, Bu ya, dan bisa terjadi histerektomi. Nah, setelah itu ada persiapan yang dilakukan jika ibu ingin melakukan VBAC ini ya, Bu ya. Yang pertama itu
ada pengambil keputusan pada saat VBAC ya Bu ya. Nah yang kedua itu ada alat transportasi dari rumah ibu ke tempat persalinan VBAC itu harus dipikirkan ya Bu ya, dan ibu harus memilih penolong persalinan sesuai dengan kasus yang ibu dapatkan atau yang sedang ibu alami saat ini. Jadi penolongnya itu tidak boleh basing ya Bu ya, harus sesuai dengan kebutuhan ibu. Nah yang selanjutnya itu ibu harus menyiapkan biaya juga, donor darah, perlengkapan bayi, perlengkapan ibu, lalu ada juga pendamping. Nah pendamping itu juga disarankan seperti ibu ingin suami, ingin orang tua, atau ingin mertua. Nah itu harus dipikirkan secara baik-baik ya Bu ya. Nah mungkin konselingnya cukup sampai di sini. Apakah ibu sudah mengerti apa yang saya jelaskan? Sudah Bu. Sudah. Apakah ada yang ingin ditanyakan tentang VBAC ini? Tidak Bu. Tidak ada. Jadi ibu sudah mengerti ya tentang VBAC ini. Nanti tolong segera didiskusikan dengan suaminya ya Bu ya. Iya Bu. Baiklah. Sebelumnya saya lakukan dokumentasi ya Bu ya. Iya Bu. Tanggal nyanyi Siska ya Bu ya. Ya. Umur 36. 36 tahun. Konseling VBAC. Tanda tangan Bidan Herlina. Baik, saya ucapkan terima kasih ya Bu ya. Terima kasih sudah mendengarkan konseling saya Bu ya. Iya Bu. Sayang, terima kasih ya Bu. Baik, hati-hati di jalan ya Bu ya. Iya Bu.